Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan nama saya Dimas Arsyawirono dari Manajemen Keuangan 4B. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang mini riset yang telah saya lakukan dari beberapa saham demi memenuhi tugas dari praktek pasar modal. Lanjut aja. Yang pertama ada ekonomi makro, itu merupakan kondisi fundamental sebuah negara yang mampu mempengaruhi besar atau kecilnya pendapatan yang dijalankan oleh semua perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di pasar modal. Nah, kondisi fundamental negara yang dimaksud di sini antara lain adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga, dan inflasi. Misalkan saja tentang kondisi pertumbuhan ekonomi, sebuah negara yang kondisi ekonominya sedang tumbuh pesat, maka dapat dipastikan perusahaan yang berdiri di dalamnya pasti sedang mengalami pertumbuhan bisnis yang sangat pesat juga. Nah, hal ini dapat menunjukkan bahwa meningkatnya pertumbuhan laba perusahaan dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada IHK atau Indeks Harga Konsumen, yaitu merupakan indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga, baik inflasi maupun deflasi di tingkat konsumen. Nah, jadi dengan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat, maka mulai Januari 2020 pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2018 sampai dengan 2019. Beberapa perubahan mendasar dalam penghitungan IHK 2018 dibandingkan dengan IHK 2012, khususnya dari sisi cakupan, klasifikasi pengelompokan komoditas, metodologi, perhitungan IHK, paket komoditas, dan diagram timbang. Nah, perubahan tersebut itu didasarkan pada survei biaya hidup yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik selama tahun 2018 sebagai salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan IHK. Lalu selanjutnya ada diagram atau gambar yang menunjukkan di sini inflasi di Indonesia dalam 3 tahun terakhir. Nah, jadi dalam diagram tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami peningkatan. Jadi pada 2017 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,07% dan inflasi sebesar 3,61%. Peningkatan ini didorong baik dari sisi investasi, ekspor maupun konsumsi. Nah, melanjutkan 2017, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan terus membaik pada tahun 2018. Jadi pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2018 itu sebesar 5,1% sampai 5,5% dan inflasinya sebesar 3,5%. Hal ini mendorong investor untuk menginvestasikan dananya ke saham yang diperdagangkan di Indonesia. Langsung lanjut ke saham yang pertama. Di sini ada Bank Rakyat Indonesia Persero atau BBRI. Jadi sejak dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintahan RI Nomor 21 1992, status BRI menjadi perseroan terbatas sejak tanggal 1 Agustus 1992. Pada tahun 2003, pemerintah Indonesia menjual 30% saham BRI sehingga resmi berganti menjadi PT Bank Rakyat Indonesia Persero yang sampai sekarang menjadi bank pilihan banyak para nasabah. Lalu selanjutnya ada analisa perusahaan dengan pendekatan rasio keuangan dan common size BBRI. Nah, di sini bisa kita lihat rasio-rasio yang ada dari 2017 sampai dengan 2019. Dari data di atas menunjukkan bahwa ROA mengalami penurunan, tetapi tidak signifikan, namun tetap saja BRI dapat dikatakan tidak cukup baik dalam mengatur sumber daya perusahaan menjadi laba bersih. Kita lanjut ke diagram pergerakan harga BBRI dan IHSG. Nah, dari data grafik ini, pergerakan saham di atas dapat dilihat bahwa saham BBRI tahun 2018 sampai dengan 2019 memiliki harga yang cukup stabil. Nah, kenaikan dan penurunan harga cukup signifikan. Harga saham BBRI masih berada di bawah IHSG. Nah, harga saham BBRI masih lebih kecil dari nilai intrinsik sehingga saham BBRI menunjukkan under value. Kita lanjut ke saham yang kedua, itu ada Bank Negara Indonesia Persero atau BBNI. Nah, Bank Negara Indonesia itu adalah bank komersial tertua dalam sejarah Republik Indonesia. Bank ini didirikan pada tanggal 5 Juli tahun 1946. Nah, saat ini BNI mempunyai 1076 kantor cabang di Indonesia dan 5 di luar negeri. BNI juga mempunyai unit perbankan syariah, namun sejak 2010 telah spin-off atau memisahkan diri yang dinamakan BNI Syariah. Nah, BNI kembali mencatat sejarah dengan menjual saham perdananya kepada masyarakat melalui Bursa Efek Jakarta atau BEJ.
dan Bursa Efek Surabaya (BES) pada tahun 1996. Dalam sejarah perbankan nasional, BNI menjadi bank negara pertama yang go public bersamaan dengan program divestasi saham pemerintah. BNI menerbitkan saham baru pada tahun 2007 dan 2010 melalui penawaran umum terbatas atau right issue dengan memperluas komposisi kepemilikan saham publik menjadi 40%. Dengan meningkatnya kepemilikan publik, BNI dituntut untuk meningkatkan kinerja unggul sehingga dapat memberikan nilai lebih kepada para pemegang saham. Selanjutnya ada analisa perusahaan dengan pendekatan rasio keuangan dan common size BBNI. Di sini bisa kita lihat rasio-rasio yang ada seperti EPS, PER, DER, ROA, ROE, NPM, dan dividen dari tahun 2017, 2018, dan 2019. Nah, dari data di atas menunjukkan bahwa ROA mengalami nilai yang cukup baik dalam 3 tahun terakhir, yang artinya ROA ini bisa mengatur sumber daya perusahaan menjadi laba bersih. Namun ROE yang cukup bagus artinya BBNI bisa mengatur ekuitas yang miliki menjadi laba bersih. Selanjutnya kita bahas grafik yang ada BBNI dan IHSG. Bisa kita lihat dari grafik pergerakan saham di atas dapat dilihat bahwa saham BBNI memiliki harga yang cukup stabil. Nah, kenaikan dan penurunan harga cukup signifikan. Harga saham BBNI pada tahun 2015 sampai 2016 sempat berada di bawah IHSG. Nah, harga saham BBNI masih lebih kecil dari nilai intrinsik sehingga saham BBNI menunjukkan undervalue di tahun tersebut. Tetapi di tahun setelahnya BBNI berada di posisi overvalue. Namun ada beberapa hal yang membuat saham overvalue tetap terlihat menarik. Yang pertama, saham overvalue tersebut memiliki kinerja yang baik secara fundamental, memiliki prospek bisnis yang cerah di masa depan, dan sudah memiliki brand di masyarakat yang lebih banyak dikenal dan banyak dipercaya oleh masyarakat. Lalu lanjut ke saham yang ketiga, ada Barito Pacific. Industri sektor, basic industri, dan chemical. Dan subsektornya itu chemical. Nah, jadi pada tahun 1993, perseroan mencatatkan sahamnya di pasar modal di Jakarta dan Surabaya. Sekarang kedua pasar modal itu bergabung menjadi Bursa Efek Indonesia. Nah, hasil penjualan saham itu digunakan untuk memperluas bisnis industri kehutanan dan menjaga kelangsungan pasokan bahan baku bagi pabrik pengolahan kayu perseroan. Saat itu, perseroan memiliki 5 pabrik pengolahan yang bersama-sama memproduksi plywood, blockboard, particle board, and woodworking produk yang diekspor ke Asia, Eropa, dan Amerika. Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Barito Pacific Timber Tbk pada tahun 1996. Nah, mereka bergerak dalam industri perkayuan terpadu dan tetap konsisten sebagai perusahaan yang ramah lingkungan dan menghasilkan produk-produk yang berkualitas tinggi. Selanjutnya, analisa perusahaan dengan pendekatan rasio keuangan dan common size. Dari data di atas menunjukkan bahwa ROA mengalami penurunan yang sangat drastis. Pada tahun 1900 menunjukkan bahwa BRPT tidak dapat memaksimalkan sumber daya. Nah, jadi dalam data ini itu menunjukkan bahwa ROA BRPT mengalami penurunan sangat drastis. Terlihat pada tahun 2019 menunjukkan bahwa BRPT tidak dapat memaksimalkan sumber daya perusahaan sendiri. Begitupun dengan ROE yang sangat turun drastis, sehingga menandakan bahwa BRPT belum cukup baik dalam mengatur ekuitas yang perusahaan miliki. Selanjutnya, ada pergerakan harga BRPT atau Barito Pacific dan IHSG. Dari grafik tersebut, saham di atas dapat dilihat bahwa saham BRPT tahun 2018 sampai 2019 memiliki harga yang cukup stabil. Nah, kenaikan dan penurunan harga cukup signifikan. Nah, harga saham BRPT masih berada di bawah IHSG. Harga saham BRPT masih lebih kecil dari nilai intrinsik sehingga saham BRPT menunjukkan undervalue. Lalu selanjutnya ada
Adira Dinamika Multifinance yang bergerak dalam sektor finance dan subsektor financial institution dengan kode saham itu ADNF. Nah, kinerja Multifinance di tahun 2017 terlihat sangat bagus dengan emiten-emiten yang ada di sektor ini mencatatkan kinerja bertumbuh, mencetak kenaikan laba bersih lebih dari 190%, dan BFI Finance mencetak kenaikan laba bersih sebesar 48%. Selain itu, ada lagi emiten yang mencatatkan kinerja bagus, yaitu Adira Dinamika Multifinance. Nah, sektor multifinance banyak terdapat saham-saham yang undervalue dengan harga yang murah, namun kinerjanya membuktikan bahwa valuasi harga sahamnya salah. ADMF merupakan salah satu emiten tersebut. Nah, jadi di tahun 2018 saham ADMF itu melonjak dengan signifikan. Nah, dalam 1 tahun terakhir saja harga sahamnya sudah bisa naik 32%, yang mencerminkan perbaikan pada fundamentalnya, namun laba bersihnya naik 39%. Berarti harga saham ADMF lebih murah dibandingkan dengan valuasinya di tahun sebelumnya. Di harga 9.150, saham ADMF memiliki PER 6,5 dan PBV sebesar 1,6, yang artinya sangat murah dibandingkan dengan kinerjanya. Selain itu, kelebihan saham ADMF adalah saham ini termasuk royal dalam membagikan dividennya. Pada tahun 2017, ADMF memberikan dividen sebesar Rp505 per lembar saham, yang mencerminkan dividen yield sebesar 5,5% per harga di 9.150. Nah, nilai dividen ini meningkat dari Rp332 per lembar di tahun 2016. ADMF memberikan peningkatan dividen sejalan dengan kenaikan laba bersihnya. Lalu selanjutnya ada analisa perusahaan. Data ini menunjukkan bahwa ROA mengalami kenaikan, yang artinya ADMF di sini sangat bisa dalam mengatur sumber daya perusahaan menjadi laba bersih. Sedangkan ROE mengalami penurunan, yang artinya ADMF belum bisa mengatur ekuitas yang ia miliki menjadi laba bersih. Lalu di sini ada grafik pergerakan harga ADMF dan IHSG. Nah, dari grafik pergerakan saham di atas dapat dilihat bahwa saham ADMF memiliki harga yang tidak stabil. Kenaikan harga dialami pada saat tahun 2018 sampai 2019, dan harga penurunan harga cukup signifikan. Harga saham ADMF masih berada di bawah IHSG. Harga saham ADMF tahun 2016 masih lebih kecil dari nilai intrinsik. Selanjutnya ada saham Indofood Sukses Makmur dengan kode saham INDF. Nah, dengan industri sektor itu consumer goods industry, dan subsektornya adalah food and beverage. Nah, Indofood itu terus melakukan perluasan usaha dengan mengakuisisi 80% saham perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, agribisnis, dan distribusi. Di tahun 2005, perusahaan membentuk perusahaan patungan dengan Nestle, mengakuisisi perusahaan perkebunan di Kalimantan Barat, dan mengakuisisi PT Supermi Indonesia dan PT Sarimi Asli Jaya. Indofood mempunyai visi menjadi solusi makanan seluruh perusahaan. Nah, agar tetap sukses, perusahaan ini memegang nilai disiplin. Nah, perusahaan menjalankan bisnis dengan integritas, memperlakukan stakeholder dengan hormat, dan bersatu untuk berjuang menjadi unggul dengan inovasi yang berkelanjutan. Produk Indofood terkenal dan sangat digemari oleh seluruh masyarakat Indonesia dan dunia. Salah satu produk unggulan adalah mie instan bernama Indomie. Nah, perusahaan itu pada Mei 2013 menambah 2 pabrik pengolahan kelapa sawit baru. Kapasitas pabrik ini adalah 125 ton per jam. Kedua pabrik itu akan dibangun di Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur. Selanjutnya ada rasio, analisa perusahaan dengan pendekatan rasio keuangan dari tahun 2017 sampai 2019. Data ini menunjukkan bahwa ROA mengalami penurunan yang sangat drastis. Pada tahun 2019 menunjukkan bahwa INDF tidak dapat mengatur sumber daya perusahaan sendiri. Begitupun dengan ROE-nya yang sangat turun drastis, sehingga menandakan bahwa INDF belum cukup baik mengatur ekuitas yang ia miliki.
Nah, di sini ada diagram pergerakan harga INDF dan IHSG. Nah, dari grafik yang ada, pergerakan saham di atas dapat dilihat bahwa saham INDF memiliki harga saham di atas IHSG. Nah, harga saham INDF masih lebih besar dari nilai intrinsik sehingga saham INDF menunjukkan overvalue. Nah, dari kelima saham atau 5 analisis saham yang sudah dijelaskan tadi, nah laporan ini tuh tidak ada unsur untuk memberikan syarat atas membeli atau menjual. Keputusan berinvestasi berada di tangan para masyarakat yang melihat kinerja-kinerja dari perusahaan-perusahaan yang ada, dari kinerja masa lalu, kinerja sekarang, dan masa depan sebagai gambaran, namun tidak dapat dijadikan acuan imbal hasil di masa depan. Harga, nilai maupun pendapatan bisa jadi lebih tinggi ataupun lebih rendah dari harapan. Lalu ada beberapa saran. Yang pertama, diharapkan ketika investor dalam melakukan pengambilan keputusan investasi saham sebaiknya terlebih dahulu melakukan analisis untuk dapat meminimalisir kemungkinan kerugian yang diderita. Kedua, diharapkan investor dalam melakukan pengambilan keputusan investasi saham selain menganalisis saham-saham yang diminati, juga sebaiknya mempelajari kondisi perekonomian secara makro, baik lingkungan dalam negeri maupun kondisi perekonomian global. Karena kondisi perekonomian dalam negeri maupun global itu sangat berpengaruh pada lajunya saham. Mungkin segitu saja, cukup sekian telah saya jelaskan dari beberapa 5 saham tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.